Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak, kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3, 10 IPA 4, 10 MAK 1 dan 10 MAK 2, para peserta pembelajaran daring PPKN MAN 1 Indra Giri Hilir. Baik, sesuai dengan informasi sebelumnya, bahwasanya hari ini Bapak akan membagikan materi, yakni terkait bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Nah, oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam mengikuti pembelajaran sesi ini. Yang pertama, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian mempersiapkan buku atau e-book PPKN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana sudah diinformasikan pada video sebelumnya. Kemudian mempersiapkan buku catatan dan alat tulis. Nanti terkait materi yang dipaparkan dalam video ini, jika ada yang penting silakan diresum ya, diresum ataupun dicatat hal-hal penting agar mudah mengingat, bukan menulis sebanyak satu bab ya, bukan, tetapi meresum catatan yang sifatnya penting terkait materi hari ini. Kemudian persiapan yang keempat, silakan menyimak video sampai selesai dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Ini yang tadi Bapak sampaikan. Bebas bentuknya, terserah mau resum singkat, rangkuman, atau berupa peta konsep, terserah, bagaimana mudahnya saja untuk mengingat. Kemudian yang kelima, jika ada pertanyaan mengenai materi, langsung saja bertanya di grup kelas, khususnya di Telegram ya, bukan di WA Group atau Japri. Dan yang keenam, nanti setelah video ini ditonton, beberapa menit kemudian Bapak akan menyebarkan link absensi online. Nah, nanti di link absensi online itu akan diminta foto bukti mengikuti pembelajaran, yaitu bukti foto terkait resum ya, resum. Jadi resum ini nanti ditulis di buku catatan, terserah berapa lembar, kemudian difoto, nanti akan diminta di saat mengisi absensi online, seperti itu. Itu sebagai pengantar pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan tidak ada masalah. Untuk itu, untuk mulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan hari ini kita langsung saja ke bab 1. Silakan jika yang sudah mendownload e-book PPKN Kurikulum 2013, kita akan masuk di bab 1, yakni materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, pada bab ini ada 3 subbab yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, kemudian yang kedua itu kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian, dan yang ketiga nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, khusus pada video yang ini kita fokus membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, anak-anak kami dapat mendeskripsikan konsep kekuasaan ya, teori konsep kekuasaan, kemudian dapat menjelaskan macam-macam teori kekuasaan, dan yang ketiga dapat mendeskripsikan pembagian kekuasaan di Indonesia. Jadi ini 3 poin yang nanti diharapkan dapat diterima oleh anak-anak kami setelah menyimak video ini. Baik, kita langsung saja ke materi, yakni sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebagai pengantar, coba perhatikan, ini ada foto ya, gambar jajaran kabinet kerja, ada Presiden Bapak Jokowi, kemudian wakilnya Bapak Yusuf Kala. Ini kabinet di tahun 2014-2019 ya, ini merupakan jajaran kabinet. Kemudian ini di sebelah kanannya adalah suasana persidangan di gedung DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia di Senayan, Jakarta. Nah, jadi coba anak-anak kami ketika melihat 2 gambar ini, apa yang terpikirkan kaitannya dengan kekuasaan? Apa yang terpikirkan?
mengenai setelah melihat dua foto ini merupakan susunan daripada pemerintah yang diketuai oleh Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran Menteri. Dan ini adalah suasana di gedung DPR atau Parlemen. Apa yang terpikirkan? Ya, mungkin dari anak-anak kami memiliki pandangan ataupun persepsi yang berbeda terkait kekuasaan itu sendiri. Nah, jadi untuk memahami apa itu kekuasaan, mari kita lihat slide berikutnya. Untuk memahami konsep kekuasaan, Bapak ingin memberikan ilustrasi. Ada dua gambar yang di sini mudah-mudahan dapat dipahami. Yang pertama adalah gambar di mana di ruang keluarga ada sebuah televisi sedang menyala, kemudian ada dua orang kakak beradik sedang menonton, dan ada ayah dan ibunya. Nah, pada saat menonton televisi, ayah dan ibunya menginstruksikan kepada kakak beradik ini untuk segera mengakhiri menonton televisi dan dilanjutkan untuk belajar karena waktunya belajar, dan kedua anak ini mengikuti pembelajaran. Nah, artinya ayah dan ibu ini memberikan instruksi, arahan kepada kedua anaknya dan anaknya mengikuti. Nah, itulah konsep kekuasaan pertama. Ayah dan ibu memiliki kekuasaan dan anaknya mengiyakan, mengikuti. Ya, andai saja ayah dan ibu tidak memiliki kekuasaan, bagaimana mungkin anaknya menuruti perintah ayah dan ibunya? Inilah konsep kekuasaan yang paling sederhana ya. Jadi ayah dan ibu memiliki kekuasaan, memiliki kuasa untuk menghentikan tayangan televisi dan anak mengikutinya. Nah, jadi sederhananya memahami konsep kekuasaan itu dari keluarga. Jadi di keluarga kita yang memiliki kekuasaan atau berkuasa itu adalah ayah dan ibu. Ayah dan ibu dapat memberhentikan penayangan televisi dan kita mengikutinya. Itu konsep yang sederhana. Baik, kita lanjut di gambar yang paling sebelah kanan. Ini konsep kekuasaan yang sedikit masuk ke ranah pemerintahan ya, atau konstitusional. Di sini adalah gambar masyarakat bersama TNI sedang bergotong royong. Ilustrasinya seperti ini. Masyarakat di suatu perdesaan atau kelurahan melaksanakan gotong royong setelah adanya instruksi dari kepala desa ataupun lurah atau Pak Wali. Nah, ketika ada instruksi, misalkan hari Minggu semua masyarakat bergotong royong dan semua masyarakat ikut mengikuti himbauan arahan dari pimpinan ataupun kepala desa atau Pak Wali atau kelurahan. Nah, itu tandanya adalah kepala desa, lurah, wali memiliki kekuasaan. Dia dapat memerintahkan orang lain dan masyarakatnya mengikuti. Nah, dari dua contoh ini yang paling sederhana, ini kemudian ini yang meningkat bahkan sampai dengan level gubernur. Contohnya kalau di bupati itu, misalkan Bupati Indragiri Hilir dan gubernur memerintahkan kepada seluruh siswa-siswi atau instansi pemerintahan wajib menggunakan baju Melayu di saat hari Jumat dan masyarakat mengikutinya. Itu artinya bupati gubernur memiliki kuasa atau kekuasaan. Itulah konsep sederhana kita memahami kekuasaan. Nah, jadi konsep kekuasaan itu adalah kekuasaan merupakan kemampuan seseorang ya untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Nah, jadi masuk dengan contoh tadi, ayah dan ibu ataupun kepala desa atau lurah atau Pak Wali memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain. Ya, kalau ayah dan ibu adalah kedua anaknya, kalau Pak Wali adalah masyarakatnya, begitu juga dengan bupati, gubernur, bahkan presiden adalah masyarakatnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Jadi kuncinya konsep kekuasaan ini adalah adanya kemampuan ya seseorang untuk memengaruhi orang lain yang berupa tindakan ataupun diperintahkannya. Itulah konsep kekuasaan yang paling sederhana. Jadi sampai di sini mungkin sudah paham ya bahwasanya kekuasaan itu adalah bagaimana kita mampu memengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan sesuai yang diinginkan. Jadi makanya kekuasaan itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat diinginkan oleh semua manusia. Nah, seperti itu. Inilah jadi konsep kekuasaan. Nah, kemudian macam-macam kekuasaan. Kekuasaan itu ternyata ada macam-macamnya. Yang pertama menurut John Locke. John Locke ini membagi kekuasaan menjadi tiga. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, melaksanakan undang-undang sekaligus mengadili setiap pelanggaran undang-undang.
Dan yang ketiga, kekuasaan federatif, yakni melaksanakan hubungan luar negeri. Ini adalah pendapat menurut John Locke. Artinya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Ternyata menurut John Locke ini disempurnakan lagi oleh Montesquieu yang dikenal dengan pertama kekuasaan legislatif, membuat atau membentuk undang-undang, yang kedua kekuasaan eksekutif, melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif, mempertahankan atau mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Bedanya di nomor 3, kalau John Locke federatif, di Montesquieu yudikatif. Nah, disinilah kekuasaan yang disempurnakan dari pendapat John Locke oleh Montesquieu disempurnakan jadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ketiga teori Montesquieu ini dikenal dengan istilah trias politica, ya, teori pemisahan kekuasaan. Ini jadi sederhana saja bahwasanya kekuasaan itu dibagi atas 3, legislatif, eksekutif, federatif menurut John Locke. Kemudian menurut Montesquieu disempurnakan, penyempurnaannya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini mungkin yang familiar bagi kita, khususnya bagi warga negara Indonesia, bagaimana sistem kekuasaan di negara kita. Jadi ingat, kekuasaan tadi adalah bagaimana bisa memengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai yang kita inginkan. Dibagi lagi atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, selanjutnya, bagaimana konsep pembagian kekuasaan di Indonesia? Nah, simpel saja, pembagian kekuasaan di Indonesia itu terbagi atas 2. Pertama, pembagian secara horizontal, yang kedua pembagian secara vertikal berdasarkan tingkatannya. Horizontal artinya kalau diilustrasikan ini sejajar ya, seperti ini horizontal, dan kalau dari atas ke bawah itu namanya vertikal. Nah, kekuasaan secara horizontal di Indonesia itu dibagi atas. Pertama, adanya kekuasaan konstitutif yang memiliki wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, siapa dia? Dia adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian ada namanya kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan undang-undang. Siapa dia? Presiden, dibantu oleh wakil presiden dan jajaran menteri. Kemudian ada namanya kekuasaan legislatif, yaitu membentuk atau membuat undang-undang. Siapa dia? Adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ada lagi namanya kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman, menegakkan peradilan. Siapa dia? Adalah MA dan MK, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Siapa dia? BPK. Dan kemudian ada namanya kekuasaan moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan keuangan, adalah Bank Indonesia. Artinya, dari 6 pemegang kekuasaan ini memiliki tugas dan fungsi berbeda-beda. Tidak bisa fungsi mengubah undang-undang ini dilakukan oleh DPR atau dilakukan oleh Presiden, tidak bisa. Ya, begitu juga melaksanakan undang-undang ini tidak bisa dijalankan oleh DPR ataupun MPR, tidak bisa. Jadi semua memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Nah, semuanya itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi silakan nanti dibaca Undang-Undang Dasar yang sudah Bapak instruksikan untuk disiapkan ya. Jadi tidak mungkin masalah keuangan ini diatur oleh Presiden dalam hal kebijakan moneter. Kemudian masalah laporan keuangan juga tidak mungkin dilaksanakan oleh MPR. Itulah intinya bahwasanya pembagian kekuasaan secara horizontal itu adalah contoh pembagian di Indonesia. Kemudian ada pembagian kekuasaan secara vertikal berdasarkan tingkatannya. Nah, Indonesia ini dibagi atas wilayah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Pemerintah kabupaten kota ini dibagi lagi ada kecamatan, ada desa atau kelurahan. Ini sederhananya. Kalau pemerintah pusat berarti dipimpin oleh presiden, dibantu oleh wakil presiden dan menteri. Pemerintah provinsi itu dibantu oleh gubernur. Kalau Riau sekarang ini Bapak Samsuar. Kemudian pemerintah kabupaten kota dibantu oleh bupati atau wali kota. Riau, Provinsi Riau memiliki 12 kabupaten kota, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, gitu untuk materi hari ini sudah Bapak simpulkan. Mudah-mudahan anak-anak kami dapat menyimak, memahami materi pertemuan ini, yaitu tentang konsep kekuasaan, kemudian bagaimana pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu, kemudian bagaimana teori pemisahan kekuasaan di Indonesia. Nah, silakan hal-hal yang penting untuk dicatat, nanti difoto untuk disampaikan saat absensi online.
Demikian untuk pertemuan hari ini. Bapak ingatkan, silakan untuk terus membaca materi, dan untuk pertemuan berikutnya silakan nanti membaca subbab kedua, tetap bab 1, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan dan kementerian. Silakan untuk dibaca untuk pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih segala perhatian, mohon maaf untuk segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.